Hai Master People, di zaman yang apa-apanya serba online, kamu wajib banget dong punya website. Mau itu buat toko online, portofolio freelance, atau sekedar blog. Soalnya website bikin kamu lebih gampang ditemukan lewat internet dan bikin kamu kelihatan lebih profesional dan juga terpercaya. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya kan, emangnya bikin website itu nggak mahal? Terus bukannya harus tahu coding dan segala macamnya ya? Nah, daripada cuma penasaran, mending kita langsung aja ngobrol sama ahlinya. Jadi sekarang kita udah bareng nih sama Mas Muhammad Hafid. Halo Mas, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Muna. Mbak Muna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Mas. Nah, mungkin boleh langsung aja ya kita kenalan sama hoster people di rumah gitu. Halo Star People. Nama saya Muhammad Hafid atau biasa dipanggil Hafid. Saat ini di Niaga Hoster, saya sedang dipercaya menjadi product manager untuk share hosting. Sebelumnya, saya pernah dipercaya juga menjadi tim leader di customer success selama 2 tahun. 2 tahun ya Mas ya, lama juga nih Mas ya berarti. Iya, lumayan juga sih. Oke, nah kalau dicontekan aku nih Mas, jauh sebelum di Niaga Hoster, Mas tuh emang berkecimpungnya itu masih di dunia IT dan juga website gitu ya? Iya, benar. Dulu aku sih pernah di perusahaan hosting juga, dan di sana juga kayak udah bergelut dalam bidang website seperti itu, bikin-bikin website atau desain website seperti itu. Oke, jadi boleh dong ya kalau misalnya aku bilang Mas Hafid ini udah makan asam garam lah ya soal dunia perwebsitean. Ya, boleh dibilang seperti itulah, asam garam manis pahit udah semuanya. Nah, pas banget nih Mas ya, di sini sebenarnya aku pengen tanya-tanya nih soal bikin website. Mungkin kan para hoster people di rumah pengen banget nih tahu gimana sih caranya bikin website, tapi takut gitu untuk memulai karena ya kelihatannya ribet dan juga harus tahu coding gitu Mas. Emangnya seribet itu ya Mas untuk bikin website? Kalau dibilang ribet sih nggak juga sih, tapi memang kan semuanya itu butuh belajar. Kalau hoster people punya kemampuan coding, itu tentu bakal akan membantu sekali kayak gitu. Apalagi kalau mau punya website yang fiturnya itu spesifik dan beda dari website kebanyakan. Tapi ini kebanyakan website itu nggak akan sampai ke situ kok. Jadi kebanyakan website ya kebutuhannya itu sederhana aja dan bisa diprediksi. Gimana itu maksudnya Mas? Oke, kita ambil contoh ya. Mungkin kayak toko online. Biasanya apa sih fitur-fitur yang dibutuhin website toko online? Halaman produk mungkin, cart, wishlist, atau halaman testimoni gitu mungkin? Nah, semua fitur yang Mona sebutin tadi, semuanya itu udah tersedia. Tinggal pasang aja dan nggak perlu yang namanya coding. Oh iya Mas, serius? Iya dong. Terus itu caranya gimana Mas? Caranya pakai platform yang namanya itu WordPress. Di WordPress ini sendiri nanti kita bisa atur-atur konten kita sesuai dengan keinginan kita. Hoster people pasti pernah dengar dan tentunya familiar dengan WordPress kan. WordPress ini salah satu platform yang aku rekomendasikan mulai dari dulu, soalnya gampang dipelajari, gampang dipakai, gampang diubah desainnya, dan fiturnya itu bisa ditambah sesuai kebutuhan kita kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya WordPress itu kita nggak perlu pakai coding segala macam gitu ya Mas ya? Kalau bisa coding sih lebih bagus, tapi nih ada tapinya ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, soalnya WordPress ini pakainya itu cuma pencet-pencet aja kok sebenarnya. Misalnya nih, mau ganti desain website, tinggal install tema WordPress. Kamu juga bisa beli atau cari tema gratisan, itu di WordPress itu banyak banget kok. Mau nambahin macam-macam fitur juga bisa. Misal fitur booking, atau hitung ongkir otomatis, atau penangkal spam. Fitur itu ada semuanya di WordPress. Jadi tergantung sih kebutuhan itu apa aja kayak gitu. Oh gitu, keren banget ya Mas ya. Jadi sebenarnya siapapun itu bahkan yang bukan anak IT itu bisa bikin website pakai WordPress ya.
Benar sekali. Jadi kamu itu bisa pakai WordPress untuk bikin website apa aja. Mau blog pribadi, website portofolio, company profile, sampai toko online pun semuanya itu bisa pakai WordPress. Oke, wah menarik banget nih ya. Nah, tapi kalau soal biaya nih Mas, kira-kira gimana tuh? Jadi gini, kalau software WordPress-nya sendiri itu gratis kok. Jadi kamu bisa download dan pakai. Bahkan kalau kamu itu developer ya, kamu bisa nambahin fitur atau ngembangin WordPress itu dengan bebas. Soalnya WordPress ini sendiri itu memang open source. Cuman kamu tetap perlu nyimpan data di website ya. Nah, penyimpanan datanya ini nih yang perlu kamu bayar. Ibaratnya gini deh, masa iya kamu punya perobotan seperti lemari, kasur, meja, barang lainnya, tapi nggak punya tempat buat nyimpan barang itu, entah itu rumah, kos, atau kontrakan buat naruh perabotannya, ya kan? Iya bener juga sih Mas ya. Tapi tenang, biaya nyimpan data atau biasa disebut hosting itu nggak akan semahal sewa kos atau kontrakan kok. Kamu bisa pakai layanan hosting yang harganya mulai dari Rp10.000. Murah kan? Wah, itu sih murah banget, Mas. Tapi Mas tadi itu kan WordPress gratis, open source, terus biaya hostingnya murah. Ini beneran nggak Mas? Jangan-jangan kaleng-kaleng lagi nih. Ya, enggak dong. Kamu tahu nggak, 36% website di dunia itu sekarang pakai WordPress loh. Kelihatannya dikit ya, tapi tahu nggak jumlah aslinya berapa? Berapa tuh kira-kira, Mas? Totalnya itu sekitar 455 juta website. Oh, banyak juga ya, Mas ya. Ini serius nih, Mas? Biar Mona dan hoster people di rumah yakin ya, WordPress itu juga dipakai oleh bisnis skala internasional. Misalnya nih, yang aku tahu, mulai dari Obama Foundation, terus Angry Bird, Toyota, Rolling Stone, banyak deh pokoknya yang pakai website. Wah, menarik banget ya, Mas ya. Jadi, kalau hoster people pakai WordPress, itu artinya hoster people punya modal bikin website yang sama bagusnya dong ya, sama bisnis-bisnis terkenal. Yap, bener banget. Oke, tapi nih Mas ya, dari tadi kan kita ngomongin bagus-bagusnya WordPress nih. Tapi masa sih WordPress itu nggak ada jelek-jeleknya sama sekali gitu, Mas? Iya, ada sih. Kalau pepatah bilang ya, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Ini juga berlaku buat WordPress. Hmm. Karena dia itu platform yang banyak dipakai, WordPress ini paling rawan gangguan, terutama dari segi hack ya, segi hack keamanannya. Jadi, sebenarnya WordPress itu salah satu platform yang sering kena hack, seperti itu. Oh gitu, serius nih Mas? Ya, tapi kamu jangan panik dulu lah. Biasanya celah keamanan ini muncul dari versi WordPress, plugin, dan tema yang nggak diupdate. Jadi memang sebenarnya itu harus rajin update begitu ya? Iya benar, harus rajin update. Nah, kalau hoster people pakai layanan yang ada hoster, bisa aja langsung aktifin fitur automatic update di member area. Jadi nggak perlu lagi untuk update manual dan nggak akan kelupaan juga. Caranya gampang kok, kayak gini nih. Nanti login dulu ke member area Niaga Hoster. Setelah itu nanti cari yang namanya WP Management. Di WP Management ini di sebelah kanan, di menu sebelah kanan nanti ada fitur untuk automatic update. Jadi nanti tinggal diaktifin aja di sana. Selain itu juga ya, biar lebih aman, jangan lupa juga buat aktifin fitur HTTPS website. Apaan tuh Mas? First HTTPS Mas? Jadi gini, kalau kamu mau buka website, di samping alamat websitemu, biasanya kan ada tanda gembok tuh. Nah, gembok itu menunjukkan kalau website itu sudah install SSL atau HTTPS. Artinya, website itu aman buat dikunjungi, kayak gitu. Kalau belum familiar sama IT, install SSL ini mungkin agak ribet ya. Tapi kalau pakai fitur force HTTPS-nya Niaga Hoster, itu tinggal klik aja kok di halaman WP Management itu. Oke. Wah, jadi kalau ada yang gampang, kenapa pilih yang susah gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Kalau fitur-fitur yang lain gitu ada nggak, Mas? Ada, kayak misalnya ya, kamu mau taati desain websitemu nih, tapi kamu nggak pengen bikin websitemu ini kelihatan under construction ya. Jadi pengunjungmu itu tetap bisa akses websitemu.
kamu pasti nggak mau dong kalau proses otak-atik websitemu itu ketahuan pengunjungmu. Lagi nambahin gambar nih, ternyata kegedean atau kekecilan. Terus tampilannya jadi berantakan. Iya, nggak mau dong Mas. Kan malu gitu, kelihatan kayak nggak profesional gitu kan. Iya kan? Biar kamu bisa utak-atik tanpa ketahuan, kamu bisa pakai fitur cloning dan staging. Ini ya ceritanya. Jadi kamu bikin backup dulu, terus kamu clone website Oke. WordPress-mu. Habis itu nanti websitemu bakal di-copy nih. Setelah itu lanjut buat staging. Di website staging ini kamu bebas mengubah tampilan atau nambahin fitur di website. Apapun yang kamu lakuin di sini nggak bakal pengaruh apa-apa ke website yang lagi live. Nanti kalau sudah puas otak-atiknya, kamu bisa copy yang udah kamu bikin tadi nih ke website kamu yang live tadi. Caranya tinggal klik tombol push live aja kayak gitu. Oke, oh ternyata bisa gitu ya. Aku kira tuh bakal ribet banget gitu, Mas. Gampang kan? Tapi masih ada lagi loh. Kamu tahu kan, kalau loading website itu harus cepat. Iya sih Mas, katanya kalau loading website lebih dari 3 detik aja, kemungkinan orang buat close website-nya itu tinggi banget gitu kan ya Mas, sampai 53% kalau nggak salah. Iya, betul banget. Di WordPress-nya Nia Ghoster ini, kamu bisa cek kecepatan website kamu. Kalau udah, kamu bisa bikin websitemu lebih cepat pakai WordPress Accelerator. Tinggal klik aja kayak gitu. Jadi nanti tetap ya di halaman WordPress Management, kalau bisa saya ulangi lagi, kamu perlu login dulu ke member area, kamu pilih menu namanya WordPress Management. Kemudian di WordPress Management nanti itu udah ada namanya WordPress Accelerator. Gunanya biar kecepatan websitemu itu bisa lebih cepat kayak gitu. Setelah itu ya, kamu bisa coba tes ulangi lagi untuk testing kecepatan websitemu pakai yang namanya speed test tadi itu. Oke, jadi praktis juga ya. Jadi kita nggak perlu pakai tools lain, di member areanya Niaga Hoster udah ada begitu. Yaps, betul sekali. Tapi gini Mas, misal ya aku atau hoster people deh terlanjur punya website WordPress tapi nggak ada di Niaga Hoster, itu gimana Mas kira-kira? Itu sih gampang aja ya. Jadi nanti tinggal transfer hosting dan import WordPress-nya aja. Jadi nanti kamu tinggal isi form, sisanya nanti bakal dibantu sama CSA Niaga Hoster. Kemudian nanti juga ada garansi loh 30 hari. Kalau misal mungkin kamu itu nggak puas dengan layanannya. Wah, mudah banget nih ya. Tapi kalau misalnya buat user baru, bisa install otomatis kan? Iya, nanti itu tinggal centang pilihan aja ketika kamu beli hosting. Misal udah aktif, kamu bisa langsung login ke WordPress secara otomatis. Nanti itu juga nggak usah pakai password, jadi lewat member area aja. Oke Mas, infonya membantu banget nih buat hoster people yang mau bikin website. Tapi kan tadi infonya banyak banget ya Mas ya. Nah, buat bantu hoster people inget-inget hal penting yang udah kita bicarain, gimana kalau misalnya kita main game aja nih Mas? Gimana itu, Mam? Jadi ada 2 sesi ya Mas ya. Yang pertama aku bakal sebutin pernyataan tentang WordPress. Tugas Mas Hafid di sini adalah untuk menjawab benar atau salah. Oke? Oke, siap. Oke, nah nanti di sesi kedua aku bakal ngasih instruksi atau pertanyaan. Dan Mas Hafid harus jawab secepat mungkin. Siap ya Mas? Oke. Oke, kita mulai ya Mas. Yang pertama, WordPress nggak punya customer service. Salah dong. WordPress itu ramah pemula. Benar. Terus WordPress cuman buat ngeblok. Salah dong. WordPress cocok buat website yang trafficnya banyak. Benar. WordPress nggak cocok untuk bikin toko online. Salah. WordPress itu aman. Benar. WordPress tampilannya gitu-gitu aja. Salah dong. WordPress mahal. Salah. Oke. Udah Mas, itu aja untuk sesi pertama ya. Gimana Mas? Keren sih yang tadi. Siap kita buat sesi yang kedua? Oke, siap. Lanjutlah. Oke, lanjut ke sesi yang kedua. Pertanyaan yang pertama, sebutkan kelebihan WordPress.
Yang pertama, mudah digunakan, jadi tanpa perlu coding. Terus kedua, tersedia banyak fitur dan plugin. Terus yang ketiga itu juga ada beragam banyak tema. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan fitur yang dimiliki WordPress hosting Niaga Hoster. Yang pertama, fitur staging, kemudian fitur cloning, kemudian WordPress Accelerator, sama ada fitur speed test. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Sebutkan 3 alasan kenapa pakai hosting Niaga Hoster. Yang pertama cepat, kemudian mudah, yang terakhir aman. Oke, itu dia tadi ya Mas ya. Pertanyaan-pertanyaan dari saya yang dijawab dengan baik oleh Mas Hafid. Keren banget Mas, nilai 100. Oke. Karena Mas Hafid sudah menjawab semua pertanyaannya dan juga pastinya Hoster People jadi lebih tahu nih. Buat menutup video ini, mungkin Mas Hafid mau pesan sesuatu nih ke Hoster People yang ada di rumah. Oh boleh. Jadi Hoster People, buat website itu gampang dan bisa banget dipelajari. Kamu bisa buat website apapun semaumu. Tampilan dan fitur-fiturnya juga bisa ditambahin sesukamu loh. Nah, kalau kamu mau pakai WordPress hosting di Niaga Hoster, kita bakalan kasih berbagai fitur biar websitemu itu lebih gampang dikelola. Mulai dari update otomatis, force HTTPS, backup dan restore, kemudian cloning dan staging, ada juga untuk speed test, kemudian WordPress Accelerator, kemudian sampai dengan install dan login otomatis. Misalnya nih ada kendala, kamu bisa banget hubungi CS Agent yang siap sedia 24 jam. Oh ya, satu lagi ya, ada garansi uang kembali kalau kamu nggak puas sama layanan kami, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Hafid. Nah, jadi gimana nih Hoster People? Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, jadi setelah ini nih, Hoster People pasti lebih yakin nih buat go online dengan website sendiri. Supaya lebih jelas, aku juga udah sediain beberapa artikel dan e-book yang bakal bantu kamu. Kalau kamu masih punya pertanyaan, langsung tulis lewat komen box di bawah atau tanya aja ke Customer Success Agent kami. Jadi segitu dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Niaga Hoster, like dan juga subscribe channel ini. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.